Hai Church, Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita dapat bersama-sama kembali di program GGIC, Aku dan Alkitabku. Saya menyambut Anda yang baru pertama kali bergabung dengan program GGIC, Aku dan Alkitabku. Saya berdoa ini akan memberkati saudara sekalian. Kita belajar firman, kita tumbuh di dalam firman, menghidupi firman, dan membiarkan firman hidup di dalam kehidupan kita secara pribadi. Saya berdoa dan saya percaya ketika kita menghidupi firman dan firman hidup di dalam kehidupan kita, kita bukan hanya berjalan di dalam terang ilahi, tapi kita sedang di-cover, sedang dilingkupi dengan janji Allah, perjanjian Allah, dengan anugerah Allah yang ada di dalam firman tersebut. Firman yang menudungi kita, melingkupi kita, sehingga kita hidup di dalam anugerah. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan lagi. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang hidup di bawah kutuk. Hari ini kita akan melihat bagaimana Kain dalam perjalanan selanjutnya dengan keturunan-keturunan yang Tuhan anugerahkan. Kita akan membaca ayat 17 sampai ayat yang ke-26. Nanti kita akan gali bersama-sama dan kita tangkap pesan Tuhan di dalamnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami menyerahkan program GGIC, Aku dan Alkitabku ini ke dalam tangan anugerah-Mu. Dan kiranya sungguh Tuhan bekerja di antara kami, memberkati kami. Roh Kudus mengiluminasikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Kejadian 4 ayat 17-26 saya akan bacakan untuk saudara. Judulnya adalah keturunan Kain, Set, dan Enos. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakkan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lameh. Lameh mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Sila. Ada itu melahirkan Yubal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Sila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naama. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lameh. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saudara, ada bagian-bagian penting yang Tuhan Roh Kudus singkapkan kepada kita. Saudara, Alkitab tidak pernah menjelaskan secara detail kenapa Kain menghidupi kehidupan yang sedemikian dan bagaimana setelah dia melarikan diri menjadi pengembara. Tidak ada cerita detailnya dan juga tidak diceritakan secara detail kapan Kain berjumpa dengan istrinya, siapa nama istrinya, dari manakah istrinya berasal, tidak diceritakan secara detail oleh Alkitab.
Tahu-tahu Alkitab menunjukkan kepada kita, Alkitab langsung menceritakan Kain bersetubuh dengan istrinya. Ya mungkin ada bagian yang tidak harus diceritakan, tapi curiosity kita, keinginan tahuan kita yang tinggi, ingin tahu kapan Kain mendapatkan pasangan hidup, dan siapa namanya, dan bagaimana hidup mereka. Ya, keinginan tahuan kita ini seringkali membuat kita mencoba mencari, menggali, dan seterusnya. Nah, pada poin ini saya tidak mengajak saudara untuk menggali bagian itu, tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk mengamati apa yang dituliskan oleh Alkitab saja, apa yang disampaikan secara tertulis oleh Alkitab. Maka dari sana kita akan mengerti, memahami, sekalipun mungkin ada bagian-bagian yang bagi kita masih menjadi sebuah misteri. Tetapi ketika kita menggali firman Tuhan dari bahasa aslinya, paling tidak kita bisa menangkap, mengerti background atau latar belakang atau sumber atau tujuan dari Alkitab itu sendiri. Saudara, secara harafiah, saudara, ketika saudara dan saya mendengar kata bersetubuh, maka pikiran kita bisa jadi langsung tertuju pada hubungan badan dari suami istri. Persetubuhan atau hubungan tubuh seksual, hubungan seksual antara suami istri, atau yang kita gampang memahaminya adalah hubungan seks antara Kain dengan istrinya. Saudara, hal seperti ini tidak salah karena memang kata bersetubuh yang dituliskan oleh Alkitab dan yang kita pahami itu seringkali seperti itu. Karena ketika seorang mengatakan dia bersetubuh, maka bayangan kita orang-orang Indonesia itu membayangkan laki-laki yang berhubungan badan dengan seorang perempuan, istrinya atau suaminya. Saudara, ini juga merupakan hal yang tidak salah karena memang secara vulgar Alkitab itu menunjukkan kepada kita, menyatakan tentang terjadinya persetubuhan antara Kain dan istrinya. Sehingga melalui persetubuhan itu istri Kain melahirkan seorang anak atau melahirkan anak bagi Kain. Dan itu memang diceritakan secara terbuka, tidak ada yang tabu di sini. Tidak ada sesuatu yang kotor di sini. Karena Alkitab menceritakan ini bukan bertujuan untuk menggambarkan perasaan malu, perasaan kotor, atau sesuatu yang menjijikkan. Tapi sesuatu yang memang digambarkan sebagai respek, kehormatan dari seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Saudara, tapi kalau saudara membaca, melihat terjemahan King James Version, maka kata bersetubuh itu diterjemahkan dengan kata new. Nah, kata new dalam bahasa Ibraninya itu bukan saja berhubungan seks, tetapi juga mengenal karena memiliki hubungan pribadi dengan baik. Jadi kata new dalam bahasa aslinya itu bukan saja berarti melakukan persetubuhan, tetapi ini menggambarkan satu hubungan, satu relasi dari seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah dikenalnya dengan baik. Demikian sebaliknya, hubungan persetubuhan dari seorang perempuan yang mengenal baik laki-laki yang kepadanya dia bersetubuh atau dia berhubungan. Artinya persetubuhan Kain dengan perempuan yang disebut istrinya ini adalah hubungan yang dilakukan oleh karena mereka sudah mengenal baik satu dengan yang lainnya. Nah, dengan kata lain, saudara, Kain ini memiliki istri yang dia sudah kenal dengan baik. Demikian pula sebaliknya, istrinya itu menikahi Kain oleh karena istrinya sudah mengenal baik siapa Kain itu sebelumnya. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa istri Kain ini bukan perempuan yang tidak dikenal oleh Kain.
yang ujuk-ujuk bertemu lalu kemudian menikah, tidak. Tetapi di sini menunjukkan bahwa Kain itu menikah dengan seorang perempuan yang dia sudah kenal baik sebelumnya. Dia sudah mengenalnya. Kenapa dia sudah mengenalnya? Karena memang mereka memiliki hubungan yang baik. Nah, hal ini menegaskan sebetulnya kepada kita sebuah penegasan bahwa pada masa itu mereka beranak cucu dengan melakukan hubungan pernikahan yang dikenal secara insest. Ini pengamatan, ini penelitian, ini penggalian yang dilakukan bahwa pada masa lampau mereka manusia itu beranak cucu dan melakukan hubungan pernikahan secara insest, yaitu menikah dengan saudaranya sendiri, bahkan sekandung pada masa itu. Di mana pada hari ini pernikahan yang seperti itu tidak dilakukan lagi, walaupun masih ada bagian-bagian dari suku, bagi satu komunitas tertentu mereka masih melakukan pernikahan yang secara insest, mereka menikah dengan saudaranya sendiri. Nah, pada hari ini pernikahan seperti ini tidak banyak lagi dilakukan karena adanya larangan keras, baik secara medis maupun budaya, norma budaya juga mengamati itu, memagari itu, membatasi itu, atau bahkan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, walaupun prakteknya sampai hari ini mungkin masih ada sebagian kecil yang melakukan pernikahan insest. Tetapi pada masa lampau, saudara, manusia itu menikah dengan saudaranya sendiri merupakan satu hal yang wajar. Bahkan kalau saudara membaca di kitab Raja-Raja atau Tawarikh, di mana seorang kakak menikahi adiknya, memang berbeda mama, berbeda ibu, tetapi mereka menikah secara insest karena mereka menikah pada saudara yang satu keturunan dari satu ayah. Ini menegaskan kepada kita bahwa pada masa itu mereka beranak cucu dengan melakukan hubungan insest. Nah, dari beberapa anak yang dilahirkan oleh istrinya, istri Kain maksudnya, Alkitab hanya mencatat satu anak Kain saja yang dicatat. Apakah Kain hanya punya satu anak? Kita tidak tahu. Kemungkinan besar Kain masih memiliki banyak anak-anak laki-laki dan perempuan lainnya. Tetapi Alkitab hanya mencatat satu anak Kain saja laki-laki yang namanya Henokh. Dari Henokh inilah lahir atau Kain memiliki cucu, memiliki cicit, memiliki buyut, memiliki keturunan-keturunan yang berikutnya. Dari Henokh ini Alkitab mencatat beberapa garis keturunan. Kita melihat Henokh, saudara. Tentu saja Henokh yang dimaksud di sini itu bukan Henokh yang diangkat oleh Tuhan. Rapture, tidak mati, tidak binasa, karena Henokh bergaul karib dengan Tuhan. Maka Henokh diangkat oleh Tuhan, tidak mengalami kematian secara jasmani, secara fisik, sebagaimana yang dialami oleh banyak orang, baik pada masa itu maupun pada saat ini. Henokh di sini bukan Henokh yang diangkat oleh Tuhan. Nanti di pasal-pasal berikutnya kita akan melihat bagaimana catatan-catatan itu muncul di antara garis keturunan Adam dan Hawa. Saudara, Henokh yang diangkat oleh Tuhan adalah garis keturunan Set, anak Yared, bukan garis keturunan Kain. Jadi sangat berbeda sekali. Henokh yang satu keturunan Kain, Henokh yang satu adalah keturunan Set, anak Yared, saudara. Nah, namun demikian, saudara, maksud saya, anak ini begitu spesial. Henokh ini sangat spesial sehingga
ketika Kain membangun suatu kota, dia memberi nama kota itu sesuai dengan nama anaknya, yaitu Henokh. Kota yang dibangunnya diberi nama Henokh. Saudara, bisa jadi karena Henokh ini adalah anak sulung dari Kain. Kenapa demikian? Karena arti nama Henokh itu sendiri adalah permulaan atau pendahuluan, tapi bukan Bereshit. Bereshit adalah pada mulanya, in the beginning, pada awalnya. Tapi Henokh ini artinya adalah permulaan atau pendahuluan. Bisa jadi Henokh ini adalah anak sulung dari Kain. Dengan mendirikan kota yang diberi nama sesuai dengan nama anaknya, apakah ini berarti Kain sedang berusaha menghentikan kutuk yang dideritanya, saudara, yang dialaminya, yang ada di atas pundaknya, yang ada di atas kepalanya? Dengan mendirikan kota, dia berusaha untuk menghentikan kutuknya yang harus dia tanggung, menjadi pelarian, menjadi pengembara seumur hidupnya. Dia tidak lagi mau menjadi pengembara, dia tidak lagi mau menjadi pelarian, dia tidak ingin terus hidup di tengah-tengah ketidakpastian. Oleh karena itu dia mendirikan sebuah kota. Ini menunjukkan bahwa dia ingin menghentikan kutuk yang ada di atasnya. Nah, dengan mendirikan kota yang didirikan, apakah itu yang terjadi? Nah, spekulasi pemikiran seperti ini bisa jadi muncul. Kok bisa? Ya, saya saja memikirkan hal itu. Mungkin ada banyak orang, bahkan teolog juga memikirkan hal yang sama. Dengan mendirikan kota, maka ini berarti Kain hendak menghentikan kutuknya sebagai pelarian dan pengembara seumur hidupnya. Namun realitasnya, saudara, realitas bahwa kota itu terbangun adalah sebuah fakta tersendiri. Walaupun kita tidak pernah tahu kota itu bisa bertahan berapa lama. Tapi realitanya Kain berhasil membangun sebuah kota. Namun berapa lama kota itu bertahan tidak dapat dipahami atau mungkin perlu penyelidikan tersendiri. Saudara, bagaimanapun juga ada satu pembelajaran yang dapat kita pelajari. Apa itu, saudara? Manusia terus berusaha dan terus mencari jalan untuk keluar dari kutuk yang ada di atasnya, yang harus dia tanggung. Dengan sekuat tenaga mereka mencoba untuk keluar dari setiap persoalan, dari setiap pergumulan, dari setiap problem yang menimpa hidupnya. Apakah berhasil? Ya, dengan bersusah payah mungkin mereka bisa berhasil. Dengan bekerja keras mereka mungkin juga bisa berhasil. Manusia mencoba untuk lepas dari semua kutuk yang ada di atasnya. Dan dengan bekerja keras, kemungkinan besar mereka bisa keluar dari susah payah yang mereka hadapi, sekalipun tidak semudah yang dibayangkan. Nah, dengan demikian, saudara, dengan anak-anak Kain yang lain, saudara, sebagian mereka tidak mengikuti jejak ayahnya sebagai petani. Anak-anak yang lahir dari Kain tidak mengikuti jejak ayahnya sebagai petani pertama pada masa itu. Tetapi anak-anak Kain memiliki keahlian-keahlian yang berbeda-beda. Maksudnya cucunya, keturunannya memiliki keahlian yang berbeda-beda. Contoh saja misalnya Lameh, saudara. Ini adalah cucu Kain yang menikah dengan 2 orang perempuan. Mungkin ini adalah poligami pertama, saudara, yang dicatat oleh Alkitab. Karena Adam hanya memiliki Hawa, Kain juga hanya memiliki 1, tidak ada catatan lain. Tetapi Lameh cucunya memiliki 2 orang istri. Dan inilah mungkin menjadi catatan poligami pertama oleh Alkitab. Nah, dengan kata lain, dia mengambil keputusan menolak perintah yang ditetapkan oleh Tuhan untuk melakukan pernikahan secara monogami. Tuhan menginginkan, menghendaki umatnya itu menikah secara monogami. Tetapi Lameh mengambil keputusan yang berbeda. Dia mengambil 2 orang istri sekaligus.
Dia berpoligami dengan Ada dan Sila sebagai istrinya, 2 orang istrinya. Saudara, dia menolak untuk mengikuti perintah Tuhan untuk monogami. Tapi dia juga adalah orang pertama yang dicatat oleh Alkitab melakukan pembunuhan setelah Kain. Kain melakukan pembunuhan pertama. Pembunuh kedua yang dicatat oleh Alkitab adalah Lameh. Saudara, kalau Kain setelah melakukan ada perasaan takut. Ia takut dan gentar. Tapi Lameh ini berbeda, saudara. Bahkan dia menyatakan dia siap menerima hukuman yang lebih besar dari Kain. Wow, ini cucunya Kain, saudara. Namanya Lameh. Saudara, apa yang dapat kita pelajari? Yang dapat kita pelajari adalah dosa bukan saja membuat orang itu hidup di dalam kutuk. Tetapi dosa juga merusak moralitas manusia, merusak moralitas kehidupan manusia, merusak nurani manusia. Tidak takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan tidak diwariskan oleh Kain kepada keturunannya. Saudara, Kain tidak mewariskan roh takut akan Tuhan kepada garis keturunannya. Ini persoalan dalam kehidupan kita. Seringkali saudara sebagai ayah, sebagai ibu, saudara adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi roh takut akan Tuhan ini seharusnya diwariskan kepada anak, diwariskan kepada cucu. Sehingga anak-anak yang dilahirkan dalam kehidupan kita, cucu-cucu yang dihadirkan dalam kehidupan kita, mereka mendapatkan warisan iman, warisan untuk takut akan Tuhan. Bukan malah kutuknya yang diwariskan, dosanya yang diwariskan. Tapi sebaliknya seharusnya yang kita wariskan adalah takut akan Tuhan. Saudara, keluarga itu merupakan benteng pertama untuk anak-anak, untuk generasi yang berikutnya, mewarisi iman, mewarisi kebenaran, mewarisi takut akan Tuhan. Saudara, tidak dibangun dengan kuat, sehingga runtuh diterpa oleh angin dunia. Kalau saudara tidak menjadi benteng, keluarga saudara tidak lagi menjadi benteng bagi anak-anak, bagi anggota keluarga yang ada di dalamnya, maka yang terjadi adalah mereka runtuh imannya. Generasi yang berikutnya tidak memiliki pondasi yang kuat sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena rapuh maka mudah runtuh diterpa oleh angin dunia. Oleh karena itu saudara, mari kita sebagai bagian dari keluarga, kita harus membentengi keluarga kita. Mewariskan takut akan Tuhan, mewariskan iman, mewariskan kebenaran, mewariskan hikmat ilahi dalam kehidupan anak-anak kita dan keluarga kita. Sehingga sekuat apapun angin dunia menerpa, dia akan tetap kuat bertahan. Ya, ada guyonan yang seringkali dikutip dari guyonannya Cak Lontong. Cak Lontong bertanya begini, saudara. Dia membuat sebuah narasi cerita. Ada satu kereta listrik. Dia bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Dengan kecepatan 80 km per jam. Sementara dari arah selatan itu berhembus angin dengan kecepatan 100 km per jam. Jadi lebih cepat dibandingkan gerak atau kecepatan kereta itu. Kira-kira saudara, asapnya akan terbang ke arah mana? Gimana, adik? Terbang ke mana? Terbang ke mana, saudara? Hah? Selatan ke utara. Karena gerak dari arah selatan, jadi asapnya ke utara. Salah, saudara. Tidak ada asapnya. Ya, tidak ada asap terbang kemana-mana. Karena keretanya adalah kereta listrik. Ya.
Nah, saudara, kalau kita punya pondasi yang kuat, atas orang-orang yang kita cintai, mereka tidak akan mudah dirontokkan oleh angin dunia. Nah, Lameh, cucu dari Kain ini, memiliki 3 orang anak. Nama anak pertamanya Yabal, anak keduanya Yubal, anak ketiganya Tubal Kain. Ada 1 nama anak yang diselipkan di antara ketika anak Lameh itu. Namanya Naama, saudara. Tapi tidak dikisahkan lebih jauh apa perannya di dalam keluarga ini. Tapi kita menemukan ada Yabal, ada Yubal, ada Tubal Kain. Nah, 3 cucu ini atau 3 keturunan dari Lameh ini memiliki keahlian yang berbeda-beda, saudara. Yabal dikatakan adalah bapak orang yang berdiam di kemah dan bekerja sebagai peternak. Jadi di sini kita melihat adanya shifting. Kalau Kain adalah petani, Henoh tidak diceritakan, tapi Yabal dikisahkan sebagai seorang yang bukan petani tetapi peternak. Ada shifting. Ya, dia tidak mengikuti keahlian dari Kain yang adalah petani. Dia adalah seorang peternak seperti omnya, seperti Habel, ya, kakeknya, kakek paman, ya, paman kakek, ya, dari Yabal. Yang kedua adalah Yubal. Yubal dikatakan adalah bapak dari semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Dalam bahasa aslinya adalah seorang yang ahli membuat benda, mengeluarkan bunyian. Nah, sekarang kita mengenalnya sebagai alat musik. Beberapa penafsir mengatakan bahwa musik itu berhubungan dengan si jahat. Misalnya Yehezkiel 18 ayat 13 menggambarkan demikian. Dari sini kita belajar bahwa karunia yang dianugerahkan oleh Allah sesungguhnya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi oleh karena penyesatan, maka karunia-karunia tersebut tidak dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi dipakai untuk memuja, menyenangkan setan, meninggikan setan. Keahlian-keahlian kita seharusnya memang didedikasikan bagi kemuliaan nama Tuhan, tetapi seringkali dipakai menjadi sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Tubal Kain adalah bapak tukang tembaga dan tukang besi. Sepintas kalau kita membaca apa yang tertulis di dalam Alkitab, apa yang dilakukan oleh Tubal Kain ini adalah baik, saudara. Tetapi kalau kita melihat bahasa aslinya, sebetulnya bukan hanya tukang besi atau tukang tembaga, tetapi dia adalah seorang yang ahli membuat senjata. Kenapa kok orang pada masa itu sudah membuat senjata? Apa tujuannya dia membuat senjata? Saudara, dengan pikiran positif bisa jadi tembaga dan besi itu digunakan untuk keperluan-keperluan lain. Seperti alat pertanian, seperti alat-alat untuk membajak, alat-alat untuk memotong rumput, alat-alat untuk mengumpulkan bahan-bahan makanan bagi peternak, bagi ternak-ternak mereka, sebagai peralatan untuk menolong mereka bekerja mencari nafkah. Tetapi kalau kita membaca apa yang diucapkan oleh Lameh, maka bisa jadi dia menciptakan senjata itu untuk membela diri. Dia menciptakan senjata itu untuk bertahan. Atau lebih jauh daripada itu adalah alat untuk melakukan kejahatan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita, setiap kita keahlian yang berbeda-beda. Semua keahlian itu bisa jadi sangat berguna atau kita gunakan untuk sesuatu dengan tujuan yang baik, sesuai dengan tujuannya. Tetapi akan sangat tidak berarti apabila tidak digunakan atau dipakai sebagaimana tujuannya. Ada orang-orang yang tersesat karena disesatkan sehingga menggunakan keahliannya bukan untuk kemuliaan
nama Tuhan. Saudara, segala sesuatu karunia ilahi, segala sesuatu kepandaian yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, jikalau itu tidak digunakan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, maka barang itu tidak tof, tidak baik. Karena barang itu dimaksudkan untuk tujuan yang menyimpang. Oleh karena itu, saudara, Tuhan memberikan kepada kita karunia-karunia yang berbeda-beda. Mari gunakan setiap karunia, setiap talenta, keahlian yang Tuhan berikan, bukan untuk tujuan yang menyesatkan, bukan untuk melakukan satu tindakan yang sesat, yang melawan kehendak Allah, yang melawan firman Tuhan, yang melawan kebenaran. Mari kita gunakan apa yang Tuhan anugerahkan untuk tujuan yang mulia, yang tof, yang baik, yang melaluinya Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara, saya berdoa dari belajar firman Tuhan ini, kita belajar sesuatu bahwa Tuhan menghendaki memberikan kepada kita bukan keahlian yang sama, sekalipun kita dari garis keturunan yang sama. Tetapi Tuhan bisa jadi memberikan kepada kita keahlian yang lain, berbeda dari saudara atau keluarga kita. Tapi tujuannya jelas, melalui art, melalui keahlian, kepandaian, kecerdasan itu seharusnya kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya berdoa kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu, mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus hidup di hadapan Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang melaluinya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Berkati anak-anak-Mu untuk hidup dan terus menghidupi dan dihidupi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk berjalan dalam terang ilahi dan menggunakan semua talenta dan karunia bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kalau saudara diberkati oleh program-program GCIC, baik program Aku dan Keluargaku, Aku dan Alkitabku, Aku dan Kehidupan Doaku, maupun ibadah minggu, saudara diberkati dan saudara ingin memberkati kami, saudara ingin menaburkan benih saudara, saudara dapat menaburkan benih saudara di nomor rekening yang ada di deskripsi. Dan kiranya melalui dukungan dan doa saudara, program pelayanan digital ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. You are blessed.